Dan untuk menganalisa lebih lanjut perihal mundurnya Kepala Bapeda dan juga Kepala Suku Dinas Pariwisata DKI Jakarta, kita telah terhubung bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio melalui sambungan telepon. Selamat pagi Mas Agus. Pagi, apa kabar? Baik, Mas Agus, kalau kita melihat pejabat yang mundur ini mungkin sudah biasa terjadi begitu. Tetapi kalau ada pejabat yang mundur dalam waktu 2 hari berturut-turut, saya ingin tahu pendapat Anda seperti apa? Begini, pejabat itu kan bisa mundur dan bisa dimundurkan. Ya kan? Nah, itu halusnya begitu. Tapi saya tidak tahu ini apakah real mundur atau dimundurkan. Karena cuma 2 pilihan. Nah, kenapa lagi ribut? Yang lagi dibahas. Ini kan menjadi kemana-mana itu karena komunikasi dari Pemprov-nya juga tidak baik. Kalau dari awal sudah dikatakan bahwa ini barang belum dibahas, sedang dimasukkan datanya untuk itu ya kita coba saja. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita perbaiki, nanti kita muncul lagi atau gimana. Tidak bilang bahwa itu salah input, itu salah apa, karena barang ini belum dibahas. Berarti Anda melihat bahwa mundurnya ini karena ada kaitannya dengan input e-budgeting kemarin. Karena kalau keterangannya sendiri ini bukan terkait dengan hal tersebut, Mas Agus. Begini, kan ini eselon 2-nya Pemprov ya, Kepala Dinas. Jadi artinya kan semua memasukkan. Saya tidak tahu dia mundurnya, mungkin yang masuk data-datanya ini yang kejanggalan itu kan urusannya kepada Dinas Pendidikan. Tetapi kenapa yang ini pariwisata dan juga BKPM yang mundur? Sekali lagi kalau pejabat mundur itu bisa 2. 1, dia memang mundur karena kepentingan pribadi dan sebagainya, atau dia tidak setuju dengan kebijakan atasannya, atau dia dimundurkan tapi suruh bicara Anda mundur saja. Kalau Anda melihat mana nih yang lebih kuat? Dua-duanya bisa ada kemungkinan. Ini kan kita tidak bisa menjat, ya, karena lagi sedang ada krisis. Tidak bisa tidak kita harus hubungkan mundurnya ini dengan krisis yang terjadi. Oke, kalau Anda melihat apakah ini memang sudah menjadi langkah yang tepat untuk keduanya, Mas? Kalau kita melihat kan sebenarnya kultur untuk mundur sendiri kayaknya agak jarang juga untuk pejabat di Indonesia. Ya, kalau kita bicara positifnya, karena dia merasa bertanggung jawab, dia mundur itu bagus. Buat saya sih, saya pun pernah mengalami hal seperti itu kok ya. Jadi kalau kita mundur saja, artinya kan kita tidak mampu. Kita minta apa, kita sampaikan, kita siap menerima konsekuensinya gitu. Kan ini ada kesalahan. Lalu kesalahan ini siapa yang bertanggung jawab kan harus ada. Oke, Mas Agus, kalau melihat dari 2 sosok pejabat DKI yang mundur ini, kita berbicara misalnya mengenai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi. Bagaimana Anda melihat track record-nya atau rekam jejaknya selama ini? Dia pejabatnya tidak terlalu sering bicara ya, akhirnya ini sejak periode yang lalu. Jadi ya saya tahu saja, tetapi tidak tahu, saya tidak ada hubungan langsung bekerja dengan dia. Karena kalau tanya bagaimana kan kita harus lihat kinerjanya semua gitu. Dari terkait kinerjanya sendiri, Anda seperti apa menilainya, Mas Agus? Ya, Dinas Pariwisata sekarang saya belum melihat dalam 2 tahun terakhir ini ada kemajuan yang berarti. Kan kita sudah lihat ada bus pariwisatanya yang gratis sekitar daerah-daerah itu juga. Yang lainnya tetapi kan belum ada yang kira-kira kan kita semuanya butuh terobosan. Butuh sesuatu yang out of the box. Nah, itu saya belum lihat. Oke, artinya belum ada terobosan yang signifikan yang terlihat dari kinerja baik dari Edi maupun juga dari Mahendra. Ya, itu kan yang satu lagi kan urusan BKPMD itu kan penanaman modal. Ya, gimana di Jakarta yang ada penanaman modal yang baru? Jangan Jakarta lah, seluruh Indonesia kan juga kita sedang serius menghadapinya. Oke, tapi kalau melihat untuk kemampuan mereka sendiri, bagaimana Anda menilainya, Mas Agus? Ini kemampuannya, saya kan warga biasa ya, kemampuan dia kan belum terlihat. Karena yang kalau di DKI, senternya semua pada gubernur. Ya, dari sejak beberapa periode lalu kan senternya selalu di gubernur. Nah, timnya ini apalagi sekarang, di gubernur ada SKPD, beliau 2 ini kan SKPD, tapi lalu ada TGUPP. Nah, kita bingung lihatnya yang mana yang kerja sebetulnya. Oke, baik. Kemudian juga ini ada tim ad hoc saat ini yang dibentuk oleh gubernur untuk mengawasi dan juga memeriksa kinerja jajaran SKPD DKI. Apakah juga Anda melihat ini menjadi sebuah sinyal yang baik untuk perbaikan kinerja di pemerintahan DKI Jakarta? Begini, terus terang sejak periode yang kami saya agak bingung ketika rapat diundang Pemprov itu yang datang SKPD dan TGUPP, ini mana yang mewakili Pemprov? Ya kan? Tidak ada. Sebagai publik, ini kan satunya fungsional, satunya SKPD struktural. Kan harusnya yang struktural.
Karena kalau yang satunya yang fungsional, itu kan sama dengan kalau di kementerian itu staf khusus kementerian. Dia tidak bisa mengambil keputusan atau mempengaruhi keputusan, paling kan memberikan saran gitu ya. Nah ini yang saya agak bingung sampai hari ini. Jadi saya tidak bisa melihat satu persatu dari KPD yang mana yang berhasil. Oke, kalau begitu kalau penilaian Anda secara keseluruhan dari kinerja pemerintahan DKI Jakarta selama ini, terutama mengenai pembuatan anggaran atau pembahasan anggaran, Mas Agus, berapa nilai atau seperti apa penilaian yang dapat Anda berikan? Waduh, saya bukan guru dan bukan konsultan penilai ya, begini. Ya, agak aneh pertanyaan Anda. Sekarang begini, nggak bisa dilihat seperti itu. Gitu. Saya selalu bilang, dari yang sistem yang ada, jangan diubah kalau sudah bagus dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang belum itulah yang dikerjakan, sehingga pekerjaan gubernur dan stafnya itu tidak numpuk lalu berulang ke titik zero lagi gitu. Baik, tapi akankah ada dampak begitu dengan mundurnya dua pejabat ini terkait dengan pembahasan anggaran? Ini akan ada dampaknya kah, Mas Agus? Nggak ada. Ini kan kalau tidak ada. Nggak ada. Kalau pemerintah itu kan selalu kan bersama. Nanti ada ininya pasti. Siapa namanya penggantinya sementara sebelum pemilihan lagi karena ini kan ada gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time.